Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Nama saya Kompol Rahman, Kepala Satuan Tindak Khusus di Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO, Mabes Polri. Selama 13 tahun saya menyaksikan banyak kisah pilu para tenaga kerja Indonesia, dari yang disekap, diperkosa, hingga dijual seperti barang dagangan. Tapi tak ada yang lebih janggal dari kasus yang saya tangani awal tahun ini. Sebuah kasus yang awalnya hanya seperti keluhan biasa, tapi berakhir dengan penyergapan lintas negara dan mengejutkan komunitas internasional. Semuanya bermula dari seorang perempuan muda yang datang ke kantor kami dengan tubuh kurus dan mata kosong. Namanya Siti Mulyani, 26 tahun, warga asal Brebes, Jawa Tengah. Ia baru saja dipulangkan dari Oman melalui bantuan organisasi kemanusiaan. Tapi bukan soal gaji yang tak dibayar yang dia keluhkan, melainkan sesuatu yang lebih mencurigakan. Siti mengaku, sebelum dikirim ke luar negeri, ia dibawa ke sebuah klinik di kawasan Jakarta Barat oleh seorang agen bernama Rudi. Di sana, ia menjalani pemeriksaan medis oleh dokter yang memperkenalkan diri sebagai Dr. Rinaldi. Tapi yang membuat kami semua merinding adalah kalimat Siti selanjutnya. Saya sadar waktu itu, perut saya disayat. Ada luka panjang. Tapi saya nggak ingat kenapa. Awalnya, saya mengira ini hanya efek dari operasi usus buntu atau prosedur kecil lain. Tapi saat tim kami memeriksa tubuh Siti dengan bantuan dokter forensik, mereka menemukan bekas sayatan rapi sepanjang 14 cm, dengan indikasi bahwa organ dalam pernah diakses. Tapi anehnya, ginjalnya masih utuh. Itu membuat kami curiga. Apakah ini hanya simulasi? Atau ada yang lebih gelap? Saya kemudian memerintahkan tim investigasi untuk menelusuri klinik tempat Siti dioperasi. Lokasinya berada di sebuah ruko 3 lantai yang terlihat biasa dari luar. Tidak ada papan nama resmi. Tapi saat malam, lampu selalu menyala terang, dan kendaraan asing keluar masuk dengan plat luar daerah. Kami menyamar sebagai petugas dinas kesehatan untuk melakukan inspeksi mendadak. Saat masuk lantai 2, kami disambut dengan ruangan operasi berstandar tinggi, lebih rapi dari rumah sakit pemerintah. Tapi tidak ada catatan pasien, tidak ada rekam medis, dan yang paling aneh, hampir semua peralatan baru, namun tidak terdaftar di BPOM atau ID, Ikatan Dokter Indonesia. Pemilik klinik, Dr. Rinaldi Akbar, adalah nama yang sebelumnya jarang terdengar. Tapi saat kami mulai menelusuri jejak digitalnya, kami menemukan bahwa pria ini memiliki latar belakang mencurigakan. Dia sempat menempuh pendidikan di Filipina, lalu pindah ke Turki, dan akhirnya kembali ke Indonesia tanpa pernah mengikuti uji kompetensi nasional. Bahkan, surat izin praktiknya sudah kadaluarsa sejak 3 tahun lalu. Kami mulai merangkai potongan-potongan puzzle. Dari cerita Siti dan 2 mantan TKI lainnya yang diam-diam kami datangi di Brebes dan Indramayu, pola kejahatan mulai terlihat. Para calon TKI direkrut lewat agen tidak resmi, dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan medis, lalu dioperasi oleh tim dokter yang konon katanya untuk mendeteksi penyakit dalam. Setelah itu, mereka dikirim ke Timur Tengah, dan beberapa di antaranya tidak pernah kembali. Ada satu pernyataan mengejutkan dari korban lain bernama Lina, yang membuat saya tak bisa tidur malam itu. Sebelum saya dikirim, saya disuntik bius, katanya untuk prosedur kecil. Tapi setelah sadar, saya merasa tubuh saya bukan lagi milik saya sendiri. Lina kehilangan 1 ginjal. Tapi anehnya, ia justru diberi uang tambahan oleh agen dan dijanjikan kerja ringan di luar negeri. Kenyataannya, ia dijadikan pelayan pribadi seorang lelaki tua di Suriah, nyaris tanpa gaji. Tim kami kemudian menggandeng Interpol dan imigrasi. Ada indikasi kuat bahwa jaringan ini tak hanya aktif di Indonesia, tapi juga memiliki koneksi di Kamboja, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Nama Dr. Rinaldi muncul dalam laporan rumah sakit bawah tanah di Phnom Penh dan Dubai. Artinya, ini bukan jaringan kecil. Dalam rapat koordinasi khusus, saya ditunjuk langsung untuk memimpin operasi Cakar Garuda, sebuah operasi senyap yang tujuannya membongkar seluruh jaringan perdagangan manusia dengan modus klinik medis ilegal. Saya mengajak tim terbaik. Bribda Ayu, polisi wanita muda yang cerdas dan mampu menyamar. Ibda Dimas, ahli forensik digital yang bisa membongkar server dan rekam medis tersembunyi. AKP Marwan,
ahli taktik lapangan, pernah memimpin operasi anti-teror. Kami tahu, kami tidak sedang berhadapan dengan calo rendahan. Ini sindikat elit yang punya dana, koneksi, dan perlindungan dari oknum. Tapi tekad kami bulat. Kami tidak akan membiarkan lebih banyak tubuh TKI dipreteli seperti barang dagangan. Hari itu, saat saya berdiri di depan monitor ruang briefing, menatap wajah-wajah anggota tim, saya berkata, kita tidak hanya memburu penjahat, kita sedang menyelamatkan martabat bangsa kita sendiri. Dan dengan itulah, babak pertama penyergapan ini dimulai. 3 hari setelah inspeksi mendadak di klinik Jakarta Barat yang diduga jadi titik awal pengiriman TKI ilegal, aku, Kompol Rahman, kembali duduk di ruang briefing dengan kepala berdenyut dan mata tak sempat tidur. Kami sudah dapat banyak bukti fisik, tapi belum cukup untuk menjerat Dr. Rinaldi Akbar. Dia terlalu licin, dan lebih dari itu, dia punya semacam topeng sosial yang membuatnya dipuja banyak orang. Secara publik, Dr. Rinaldi dikenal sebagai tokoh medis dermawan. Dia sering muncul di berita lokal, membagikan layanan kesehatan gratis di wilayah pesisir dan daerah tertinggal. Bahkan, beberapa pejabat daerah punya hubungan dekat dengannya. Tapi dari sisi kami, dia bukan pahlawan. Dia predator. Pagi itu, Ibda Dimas, ahli digital forensik kami, membobol server internal klinik. Awalnya semua data terlihat steril. Tapi setelah menyelam lebih dalam, Dimas menemukan direktori tersembunyi, folder terenkripsi berisi rekaman video, hasil lab, dan data pribadi para korban. Sebagian besar berformat asing, dan memiliki kode negara di depannya, TH, OM, AE, KH, dan ID. Aku menatap satu video. Seorang perempuan muda, tubuhnya tergeletak tak berdaya di atas meja operasi. Di sekelilingnya ada 2 orang dengan masker bedah lengkap. Salah satunya, dengan tinggi dan gaya khas Rinaldi, memegang pisau bedah. Dalam rekaman, terdengar ucapan samar. Kita ambil kiri. Kirim dia malam ini ke Dubai. Itu cukup jadi bukti bahwa klinik tersebut tidak hanya jadi tempat transit TKI, tapi juga pusat operasi medis ilegal untuk mengambil organ. Tapi siapa pelanggan mereka? Apakah ada keterlibatan mafia rumah sakit luar negeri? Kami belum tahu. Yang pasti, kami harus bergerak cepat. Dari catatan imigrasi dan sumber Interpol, Rinaldi bukan nama sembarangan. Ia pernah tinggal di Filipina selama 4 tahun, bekerja di sebuah klinik lautan, lalu pindah ke Istanbul sebagai asisten peneliti medis. Di sanalah, ia diduga bertemu dengan jaringan kriminal internasional. Setelah kembali ke Indonesia tahun 2018, ia membeli ruko 3 lantai di Jakarta Barat dan mendaftarkan klinik dengan izin, check-up dan konsultasi. Anehnya, surat izin praktiknya hanya berlaku 2 tahun dan tak pernah diperpanjang. Tapi selama itu, justru kliniknya makin ramai. Dan lebih ganjil lagi, banyak calon TKI ilegal yang datang dan pergi dari kliniknya, semua atas nama pemeriksaan kesehatan prakeberangkatan. Yang membuat saya makin yakin, adalah saat Bribda Ayu, anggota kami yang menyamar sebagai calon TKW, akhirnya berhasil masuk ke jaringan. Dengan identitas palsu sebagai Indah Pertiwi, Bribda Ayu menyusup melalui jalur agen penyalur bernama Rudi, orang kepercayaan Rinaldi. Ia dibawa dari kos-kosan sempit di Cengkareng menuju klinik untuk pemeriksaan lanjutan. Di sana, Ayu disuruh berganti baju operasi, diberi suntikan cairan tak dikenal, dan setengah sadar direbahkan di ranjang ruang bedah. Tapi berkat alat kecil penyadap dan kamera microchip yang kami sematkan di kalungnya, semua percakapan dan tindakan berhasil terekam. Dalam rekaman, terdengar jelas percakapan berikut. Kalau nggak sakit ginjal, kita tandai paru-parunya aja. Yang ini cocok buat Qatar. Kecil, kurus, gampang dikendalikan. Tubuh kami semua merinding. Kami tahu, Ayu dalam bahaya. Tapi sesuai protokol, kami harus tunggu dia keluar. Tindakan menyerbu langsung akan membuat mereka memusnahkan semua bukti dan kabur. Untungnya, Ayu berhasil keluar esok harinya dengan luka kecil di punggung dan rasa sakit luar biasa. Ia berpura-pura pingsan agar tidak dibawa lebih jauh malam itu. Setelah ditarik kembali ke markas, ia langsung mendapat penanganan medis. Hasil scan menunjukkan bahwa cairan bius yang disuntikan memiliki kandungan opioid tinggi. Jika tak kuat, Ayu bisa koma. Sementara itu, data dari Interpol mulai mengerucut.
Beberapa rumah sakit bawah tanah di Kamboja dan Uni Emirat Arab mencatat nama pengiriman dari Dr. Rin A. sebagai pemasok donor. Artinya, Rinaldi bukan sekadar pelaku lokal. Ia bagian dari rantai pasok manusia lintas negara. Lebih dari 300 nama ditemukan dalam daftar. Sebagian besar TKI ilegal, lainnya WNI yang hilang kontak saat hendak bekerja di luar negeri. Kami mulai hubungi keluarga mereka satu persatu. Tangis dan marah adalah reaksi utama. Tapi satu pertanyaan yang terus muncul. Kenapa negara bisa diam selama ini? Dan itu yang kami tak bisa jawab, kecuali dengan tindakan. Kami resmi mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Dr. Rinaldi. Tapi saat tim mendatangi klinik untuk pertama kalinya dengan surat dan dukungan Densus, klinik sudah kosong. Seluruh alat dibongkar, file dihancurkan, CCTV dicabut. Dan yang lebih mengejutkan, rumah Dr. Rinaldi pun ditinggalkan terburu-buru. Kartu SIM dan paspor Indonesianya tertinggal. Tapi di dalam laci, kami temukan paspor atas nama Ali Hussein, warga negara Turki. Rinaldi resmi buron internasional. Kami tahu ini belum akhir. Ini bahkan baru permulaan. Ia bisa ada di mana saja. Tapi satu hal yang pasti, kami akan memburunya ke ujung dunia sekalipun. Dan untuk itu, aku tahu kami butuh bantuan otoritas luar negeri. Langkah kami selanjutnya, Phnom Penh, Kamboja, tempat di mana jejak transaksi terakhir ditemukan. Di sana, tersembunyi markas penyekapan dan rumah sakit ilegal tempat korban-korban disimpan sebelum dikirim. Operasi Cakar Garuda masih panjang, tapi kami tidak akan berhenti. Karena ini bukan sekadar perdagangan manusia. Ini adalah perbudakan abad modern yang dibungkus dengan jas dokter dan alat bedah. Setelah pelarian Dr. Rinaldi, suasana di satuan kerja kami berubah drastis. Tidak ada lagi candaan di ruang briefing, tidak ada waktu senggang untuk menyeruput kopi sore. Semua kepala tertunduk di atas laporan, peta, dan daftar nama. Kami mengejar bayangan pria yang sangat tahu cara menghilang, sekaligus menyelamatkan nyawa ratusan orang yang mungkin masih hidup dalam penyekapan di luar negeri. Operasi Cakar Garuda kini memasuki fase 2, penelusuran jalur internasional. Target pertama kami adalah Phnom Penh, Kamboja, lokasi yang disebut dalam transfer log dan rekam data klinik rahasia. Data yang kami kumpulkan dari file tersembunyi di komputer klinik menunjukkan pola pengiriman sangat sistematis. 1. Perekrutan. Melalui agen lapangan seperti Rudi, korban direkrut di desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Iming-imingnya klasik, gaji tinggi, kerja ringan, bebas biaya. 2. Medis palsu. Di Jakarta, mereka dibawa ke klinik Dr. Rinaldi. Di sana, para calon TKI menjalani pemeriksaan. Tapi dalam praktiknya, mereka dibius, difoto, diukur kadar darah, dan terkadang diberi tindakan invasif kecil, kemungkinan untuk mencocokkan organ. 3. Transit. Setelahnya, mereka dibawa menggunakan mobil box ke pelabuhan atau bandara dengan dokumen palsu. Sebagian besar transit ke Kamboja, lalu didistribusikan ke beberapa negara, Oman, Qatar, Suriah, bahkan Sudan. 4. Tujuan akhir. Ada yang jadi TKW, tapi sebagian besar justru menghilang. Dugaan kami, mereka dijadikan objek perdagangan organ. Saat kami tengah mengumpulkan dokumen dan menyusun kerjasama dengan pihak Kamboja, kami mendapat kabar mengejutkan dari Thailand. Seorang wanita asal Indonesia, dalam kondisi lemah, ditemukan di sebuah rumah kosong di daerah Chiang Rai dekat perbatasan Laos. Dia mengaku bernama Dewi, berasal dari Subang, dan hendak dikirim ke Timur Tengah. Yang membuat kami tercekat adalah kalimat ini. Saya disuntik, lalu dibaringkan. Saya dengar orang-orang bilang, ginjalnya bagus. Saya langsung sadar ini bukan kerja biasa. Dewi berhasil kabur saat pengawalnya mabuk dan pintu belakang tidak dikunci. Kami langsung terbangkan tim untuk menjemputnya dan membawanya kembali ke Indonesia. Bersama Dewi, kami juga dapat satu barang bukti penting, selembar brosur rumah sakit di Phnom Penh, dengan logo samar dan tulisan Khmer, yang hanya diketahui oleh jaringan sindikat. Dari Dewi, kami mendapat lokasi kasar tempat ia disekap sebelum dilarikan ke Thailand, sebuah klinik kecil di pinggiran hutan di luar kota Phnom Penh. Kami langsung berkoordinasi dengan polisi Kamboja. Mereka menyatakan sudah lama mencurigai tempat itu, tapi belum punya bukti untuk menyerbu. Aku bersama AKP Marwan dan 2 personel dari Divisi Hubungan Internasional berangkat ke Kamboja.
Dengan pendampingan dari Interpol Asia Tenggara, kami menyusun taktik bersama otoritas lokal untuk menyergap tempat tersebut. Tapi karena wilayah itu dikenal rawan, dipenuhi preman bersenjata dan milisi bayaran, kami harus menyusun taktik pelan-pelan. Di tengah penyelidikan, kami menemukan bahwa Dr. Rinaldi sempat menyewa villa mewah di kawasan Elite Toll Court, Phnom Penh, beberapa minggu lalu. Rekaman CCTV menunjukkan ia bertemu dengan seseorang berkewarganegaraan Turki dan satu lagi dari Uni Emirat Arab. Dugaan kami, mereka adalah pengatur distribusi organ dan TKI untuk negara tujuan. Kami juga berhasil menyadap email dari laptop Rinaldi yang sempat tertinggal di Jakarta. Salah satu isi email bertanggal 10 hari sebelum ia kabur. Batch berikutnya siap. Tipe darah O, wanita muda, non-perokok. Kirim ke rumah sakit proyek via jalur Rute 4, Jumat malam. Rute 4 adalah jalan utama menuju daerah hutan di barat Phnom Penh. Maka tak salah lagi, lokasi pengiriman korban dan markas penyekapan ada di sana. Dari drone pengintai yang kami terbangkan di malam hari, kami melihat gerak-gerik mencurigakan. Sebuah truk tertutup masuk ke lokasi setiap 2-3 hari. Ada 6-8 pria berjaga dengan senjata laras panjang. Asap tipis keluar dari bangunan semi-permanen, menunjukkan aktivitas terus-menerus. Dan paling mengerikan, dari satu jendela, kamera termal menangkap 5 titik panas kecil, kemungkinan korban disekap dalam satu ruangan sempit. Aku tak bisa tidur malam itu. Bayangan korban yang meringkuk di balik tembok, menunggu diselamatkan atau justru dioperasi keesokan harinya, membuat dadaku sesak. Aku tahu, kami harus bertindak cepat, tapi juga cerdas. Satu langkah salah, dan semua akan hilang. Kami merencanakan penyergapan besar-besaran dengan sandi, operasi hujan batu. Target, Jumat dini hari, saat sindikat mengira kami belum siap. Kami dibantu oleh unit elit dari polisi Kamboja, satuan anjing pelacak, serta drone pengintai dari Singapura. Tapi aku tahu siapa target utamanya. Dr. Rinaldi Akbar. Jika kami bisa menangkapnya hidup-hidup di markasnya, maka seluruh jaringan akan runtuh. Pukul 2.15, kami tiba di titik operasi. Hujan deras turun, seperti mengisyaratkan darah akan tertumpah. Di tangan kananku, ku pegang foto Siti dan Lina, korban pertama kami. Di telinga, suara headset berkumandang. Target dikunci. Tim Alpha dan Bravo siaga. Aku menatap hutan di depan kami. Di sanalah mereka. Di sanalah ratusan nyawa dipertaruhkan. Dan di sanalah, penyergapan terbesar sepanjang karierku akan terjadi. Langit masih gelap, hujan belum reda. Di sekelilingku, belasan anggota satuan elit Kamboja dan Indonesia merunduk di semak-semak, menanti aba-aba. Napasku tertahan. Dari kejauhan, bayangan bangunan semi-permanen tampak samar tertutup kabut. Di dalamnya, ada puluhan nyawa, para TKI yang disekap untuk dikirim ke luar negeri, atau lebih buruk, untuk diambil organnya. Aku, Kompol Rahman, berdiri tak jauh dari barikade pertama, memegang handi talki dan pisau lipat di saku celana. Di kanan kiriku, AKP Marwan dan satuan anjing pelacak. Dari headset terdengar suara Ibda Dimas di pos kontrol, mengonfirmasi rekaman terakhir drone. Ada 5 penjaga bersenjata di pintu timur, 2 lainnya di belakang gudang. 6 titik panas di ruang utama. Itu artinya, kemungkinan besar korban disekap dalam satu ruangan yang dijaga ketat. Kami tak punya pilihan lain selain menyergap dengan cepat. Jika tidak, nyawa para korban bisa melayang dalam hitungan detik. Pukul 2.35, aku angkat tangan, memberi sinyal. Alpha, masuk dari timur. Bravo, kepung barat. Jangan lepaskan target utama, Dr. Rinaldi. 3, 2, 1, boom. Granat kejut diledakkan. Suara keras menggema membelah hutan. Anjing pelacak menyerbu lebih dulu, diikuti tim bersenjata lengkap. Para penjaga terkejut, beberapa langsung menyerah, tapi 2 orang membalas tembakan dari arah gudang. Baku tembak pecah. Peluru beterbangan. Aku dan Marwan berlindung di balik truk logistik. Seorang penjaga tertembak di kaki dan ditangkap hidup-hidup. Sementara satu lainnya mencoba kabur, namun tertangkap drone thermal yang langsung mengarahkan tim sniper ke posisinya. Di tengah kekacauan itu, kami menemukan sebuah pintu besi terkunci di bagian bawah bangunan utama. Dari dalam terdengar suara teredam, jeritan perempuan.
Aku segera dobrak pintu bersama 2 anggota polisi Kamboja. Dalam ruangan sempit dan lembab, 6 perempuan dengan wajah kotor dan tubuh gemetar meringkuk dalam sel. 2 di antaranya sedang menangis, 1 lagi tampak hamil besar. Salah satu dari mereka langsung berteriak histeris saat melihat kami. Jangan ambil ginjal saya lagi, saya mohon. Kami segera menjelaskan bahwa kami dari Kepolisian Indonesia. Mereka menangis, sebagian roboh tak sanggup berdiri. Mereka telah disekap selama berminggu-minggu, hanya diberi makan sekali sehari. 2 di antaranya sudah pernah diambil sampel darah dan cairan sumsum. Sementara itu, tim Alpha berhasil menyergap bangunan utama. Di lantai 2, ditemukan ruang operasi lengkap, dengan alat-alat medis mahal, pisau bedah steril, hingga kantong darah segar. Di meja terdapat laptop menyala dengan peta digital pengiriman manusia. Dan di sudut ruangan, sebuah koper berisi paspor palsu, alat suntik, dan SIM card dari 5 negara. Tapi Dr. Rinaldi tidak ada. Menurut salah satu penjaga yang ditangkap, bos mereka melarikan diri 2 hari sebelumnya melalui jalur sungai kecil menuju perbatasan Vietnam, membawa 2 bodyguard dan koper besar. Aku mengertakkan gigi. Lagi-lagi ia lolos. Tapi kali ini, jejaknya lebih jelas. Ia tidak akan bisa bersembunyi lama. Setelah lokasi diamankan dan korban dievakuasi, kami menelusuri komputer utama di ruang operasi. Ibda Dimas berhasil membongkar database terenkripsi dengan bantuan ahli forensik digital lokal. Isinya, lebih dari 312 nama korban, lengkap dengan E golongan darah, E kondisi organ, E lokasi pengiriman, catatan medis, E status, hidup mati. Ada pula catatan transfer pembayaran dalam bentuk kripto ke rekening di Dubai, Istanbul, dan 1 akun mencurigakan di Swiss. 1 nama mencolok dari daftar, Lina Nurani, korban yang kami wawancarai di Indramayu. Di kolom status, sudah dikirim liver diambil, donor gagal. Artinya, operasi pengambilan organ yang dilakukan bisa saja menyebabkan kematian, dan para korban dikirim walau dalam kondisi kritis. Keji, tak berperi kemanusiaan. Saat melakukan penyisiran akhir, anjing pelacak kami berhenti di sebuah gubuk kayu kecil di belakang lokasi. Kami mendobraknya. Di dalam, ditemukan 3 anak di bawah umur, 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka dalam kondisi dehidrasi dan trauma berat. Mereka tidak bisa bicara dengan jelas. Hanya 1 kalimat yang berhasil keluar dari bocah perempuan. Mama saya disuntik, terus tidur, gak bangun lagi. Kami semua terdiam. Bahkan anggota satuan khusus yang terbiasa dengan operasi berat pun menunduk. Ada tangis pelan di antara suara hujan. Dalam waktu 4 jam, lokasi dinyatakan aman. Kami berhasil menyelamatkan 9 korban dewasa dan 3 anak-anak. Menangkap 6 pelaku lapangan. Menyita data lengkap transaksi ilegal dan catatan korban. Tim Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh membantu evakuasi. Para korban diberi pendampingan psikis dan fisik. Semua nama mereka akan dirahasiakan untuk melindungi keamanan. Di antara mereka, 1 perempuan memegang tangan saya erat sebelum masuk ambulans. Tolong, jangan berhenti. Masih banyak teman saya yang belum kembali. Dan kalimat itu yang membakar semangatku kembali. Kami berhasil menghancurkan 1 titik jaringan. Tapi pusatnya, Dr. Rinaldi, masih bebas. Dari informasi terbaru, ia terlihat di perbatasan Vietnam, dan kemungkinan menuju Dubai melalui paspor palsu. Dalam rapat akhir, aku menatap semua anggota tim dan berkata, selama dia masih hidup, sindikat ini akan bangkit kembali. Kita belum selesai. Ini belum kemenangan. Dan dengan itu, kami memulai fase berikutnya, memburu Rinaldi ke Timur Tengah, ke jantung jaringan perdagangan organ internasional. Setelah penyergapan di hutan Phnom Penh, kami berhasil menyelamatkan 12 nyawa dan menghancurkan 1 markas penting sindikat. Namun kemenangan itu hanya sementara. Seperti memotong 1 kepala dari ular berkepala banyak, sindikat ini masih hidup, dan Dr. Rinaldi, dalangnya, masih menghilang. Dari informasi penyadapan terakhir, Rinaldi telah menyeberang dari Vietnam menuju Dubai menggunakan paspor palsu atas nama Ali Hussein, kewarganegaraan Turki. Sumber intelijen menyebut ia akan bergabung dengan seorang pengusaha rumah sakit bernama Mohamed Al-Jassar.
pemilik jaringan klinik swasta yang tersebar di kawasan Teluk. Tim kami langsung mengaktifkan fase 3, operasi jaring hitam. Kali ini, perburuannya bukan hanya di hutan, tapi di gedung tinggi pencakar langit, tempat uang, pengaruh, dan kematian berjalan berdampingan. Aku, Kompol Rahman, bersama 2 anggota di Fubinter dan liaison dari Interpol diterbangkan ke Dubai dengan izin diplomatik. Di sana kami disambut oleh tim keamanan Emirat, yang awalnya enggan terlibat. Sindikat perdagangan manusia bukan hal yang mudah disentuh di kawasan ini, apalagi jika melibatkan tokoh kaya dan jaringan medis swasta. Namun berkat kerjasama Kedutaan Besar RI dan tekanan diplomatik, kami diberi akses terbatas untuk menyelidiki Rumah Sakit Al-Jassar Medical Complex, rumah sakit elit yang disebut dalam catatan laptop Rinaldi sebagai lokasi akhir proyek donor batch ketiga. Saat pertama kali melihat rumah sakit itu, aku tak percaya. Bangunannya megah, pelayanannya mewah, stafnya profesional. Tapi kami tahu, di balik itu semua, ada ruang-ruang gelap yang tak boleh dimasuki siapapun, tempat di mana tubuh manusia dijadikan komoditas. Kami menyusup ke rumah sakit itu dengan bantuan Dr. Faisal, dokter Indonesia yang sudah lama bekerja di Dubai dan diam-diam bersedia membantu. Ia masuk sebagai informan, memasang kamera kecil dan merekam aktivitas lantai bawah, yang tidak terdaftar dalam struktur resmi rumah sakit. Dari kameranya, kami melihat ruang steril dengan meja operasi yang tak digunakan untuk pasien umum. Staf medis asing, sebagian dari Eropa Timur dan Asia Tengah, bekerja tanpa identitas. Seorang lelaki tinggi dengan wajah khas Rinaldi, mengenakan jas putih, berdiri di dekat pasien tak sadar. Lebih mengejutkan lagi, Dr. Faisal berhasil mencuri salinan data pasien ilegal dari sistem rumah sakit. Ada 7 nama WNI, semua perempuan, tercatat sebagai donor sukarela. Padahal dari catatan kami, mereka semua adalah TKI hilang kontak selama 2-6 bulan terakhir. Satu nama membuat kami terpukul, Wahyuni Ramadan, usia 21 tahun, asal Majene, terakhir terlihat saat hendak berangkat ke Qatar melalui jalur tidak resmi. Dalam sistem Al-Jassar, statusnya, donor ginjal kiri selesai. Tidak responsif, dikirim ke disposal unit. Disposal unit? Kami tak sanggup membayangkannya. Dengan semua bukti yang ada, kami bekerja sama dengan polisi Dubai untuk melakukan penggerbekan diam-diam di lantai bawah tanah rumah sakit. Tapi saat kami tiba di lokasi, semua sudah bersih. Tempat tidur kosong, peralatan raib, ruangan dipenuhi bau cairan antiseptik. Seorang perawat asal Uzbekistan yang berhasil kami amankan mengaku, Emerin, dia tahu kalian akan datang. Dia hanya ambil 1 pasien terakhir, lalu pergi lewat garasi pribadi. Rinaldi lolos lagi, namun dari CCTV garasi, wajahnya terlihat jelas. Ia masuk mobil hitam menuju bandara swasta. Tujuannya, Sudan, negara konflik, surga bagi sindikat gelap karena minim pengawasan dan korupsi tinggi. Ibda Dimas, dari Jakarta, berhasil menelusuri aliran kripto dari laptop Rinaldi. Ternyata, ada 1 dompet digital dengan mutasi mencapai 4 juta $AS dalam 8 bulan terakhir. Setiap transaksi berhubungan dengan donor yang dicocokkan dengan catatan klinik. Kami mulai memahami skala kejahatan ini. Ini bukan hanya soal TKI dikirim secara ilegal. Ini tentang tubuh manusia yang dipotong-potong untuk dijual kepada pasien VIP di rumah sakit legal dengan biaya fantastis. Aku berdiri di depan cermin kamar hotel di Dubai, mengenakan pakaian lapangan. Di belakangku, Bribda Ayu, yang sebelumnya nyaris jadi korban operasi palsu, menyerahkan dokumen. Semua berkas sudah lengkap. Sudan siap dimasuki. Tapi hanya untuk tim kecil. Mereka bilang, risikonya tinggi. Aku tahu, Sudan adalah zona merah. Tapi kami tak punya pilihan. Dari semua negara yang pernah kami masuki, inilah yang paling berbahaya. Tapi mungkin, juga jadi yang terakhir. Kalau ini perang terakhir, maka kita pastikan dia tidak lolos lagi, kataku. Aku kirim pesan ke markas. Tim siap masuk Afrika. Target utama, tangkap hidup-hidup. Dengan bantuan pasukan khusus dari Divisi Hubungan Internasional dan kerjasama dengan jaringan kemanusiaan lokal, kami mempersiapkan diri memasuki fase paling berisiko dari seluruh operasi. Menemukan Rinaldi di jantung perdagangan manusia Sudan, tempat hukum tak lagi berlaku, dan nyawa manusia lebih murah dari sebotol air.
Udara panas dan debu tebal menyelimuti setiap langkah kami. Dari balik jendela mobil penyamaran, aku melihat bangunan-bangunan rusak akibat perang saudara. Jalanan dijaga milisi. Orang-orang bersenjata berdiri di pos bayangan yang tak resmi. Ini bukan sekadar wilayah konflik, ini neraka yang dijaga manusia haus darah. Aku, Kompol Rahman, dan tim kecil dari Divisi Internasional telah menjejakkan kaki di tanah paling rawan yang pernah kami masuki. Misi kami, menangkap Dr. Rinaldi Akbar, sang dalang sindikat perdagangan manusia yang kini diyakini bersembunyi di kompleks medis ilegal milik jaringan Timur Tengah Afrika. Kami dibantu Yusuf Al-Fatir, aktivis HAM Sudan yang telah lama membongkar praktik gelap pengambilan organ. Melalui salurannya, kami mendapatkan koordinat lokasi yang diduga menjadi titik operasi Rinaldi, kompleks gudang tua di Omdurman, dikelola oleh organisasi medis ilegal bernama Bait Hayat, Rumah Kehidupan. Penyamaran kami dimulai. Dengan bantuan pakaian medis, kami menyamar sebagai dokter lapangan dari organisasi bantuan asing. Yusuf membawa kami ke rumah sakit tua tanpa plang. Dijaga dua pria bersenjata dengan tatapan kosong. Aroma darah dan antiseptik menyengat dari dalam. Kami tak boleh menunjukkan senjata. Semua harus berjalan alami. Di dalam, kami mendapati ruang operasi dengan meja besi berkarat dan lampu gantung yang redup. Tapi yang membuatku tercekat adalah deretan peti es di sudut ruangan. Masing-masing diberi label. O. Wanita, Indonesia, usia 23. Ap. Laki-laki, Bangladesh, usia 28. A. Wanita, Filipina, usia 19. Tubuh-tubuh tak bernyawa. Beku di dalam es. Beberapa masih mengenakan pakaian kerja. Di leher salah satu korban, aku melihat liontin kecil bertuliskan, "Buatin rumah ya, Pak." Tanganku mengepal. Aku harus tetap tenang, tapi dadaku seolah meledak. Di lantai bawah tanah, kami menemukan ruang kecil berisi 3 tempat tidur dengan tali pengikat. Ada jejak darah kering di dinding. Di ujung ruangan, papan tulis penuh dengan catatan medis dan skema jaringan tubuh manusia. Dari kamera tersembunyi yang dipasang oleh Bribda Ayu di tas medisnya, kami merekam semuanya. Tapi tiba-tiba, seorang pria masuk. Tingginya menjulang, rambutnya rapi, dan wajah itu, Dr. Rinaldi. Ia berdiri dengan sikap santai, seolah di rumah sendiri. Di belakangnya, 2 pria bersenjata. Ia melihat kami, tersenyum kecil, lalu berkata, "Ah, akhirnya, polisi Indonesia benar-benar nekat ya, datang sampai sini." Aku menahan napas. Ini dia, target utama kami. Tapi kami tidak bisa menyerangnya saat itu juga. Sekali lengah, peluru bisa menembus kepala kami semua. Kami berusaha menjaga penyamaran hingga malam, saat pasukan penyergap lokal bersiap di luar radius 2 km. Tapi satu kesalahan kecil terjadi. Sinyal kamera microchip Ayu terdeteksi. Alarm darurat diaktifkan. Sirine rumah sakit berbunyi. Rinaldi menoleh ke arahku. Senyumnya hilang. Ia berteriak, "Tangkap mereka! Mereka mata-mata!" Baku tembak pun pecah. Kami berlari keluar ruangan, berlindung di balik tiang besi. Ayu nyaris tertembak di kaki, tapi diselamatkan oleh Yusuf. 2 anggota sindikat tertembak. Namun Rinaldi berhasil lolos melalui lorong rahasia yang hanya diketahui staf dalam. Kami mengejarnya. Namun di ujung lorong, yang kami temukan hanya lubang bawah tanah yang mengarah ke sistem drainase besar. Ia menghilang lagi, seperti hantu. Meski gagal menangkap Rinaldi, kami berhasil menyelamatkan 7 korban hidup yang ditemukan di lantai 2, dirantai keranjang dengan selang infus. Semua dalam kondisi kritis. 2 di antaranya adalah WNI. Sri Mulyani, 20 tahun, asal Karawang. Sudah kehilangan 1 ginjal. Retno Wulan, 24 tahun, asal Madura. Belum dioperasi, tapi tubuhnya penuh suntikan uji laboratorium. Mereka menangis saat melihat kami. Mereka pikir tidak akan pernah kembali. Saya lihat teman saya diseret ke bawah. Habis itu, dia nggak pernah naik lagi, bisik Retno. Setelah semua korban dievakuasi dan markas diamankan oleh militer lokal, aku duduk di belakang truk medis dengan kepala tertunduk. Kami gagal menangkap Rinaldi, tapi kami merusak jalur operasi utamanya. Kami menghancurkan rumah jagal yang menyamar sebagai rumah sakit. Tapi satu hal jelas, Rinaldi tidak akan berhenti.
Dari info terakhir, drone kami menangkap kendaraan mencurigakan keluar dari hutan, menuju bandara milisi di Eritrea. Tujuan selanjutnya, Yaman, tempat paling kacau di Timur Tengah. Satu-satunya tempat yang cukup gelap untuk menyembunyikan kejahatan sebesar ini. Tanah ini lebih mirip dunia pasca kiamat. Rumah-rumah roboh, jalanan hancur, dan bau kematian mengendap di udara. Tapi di balik reruntuhan ini, sindikat gelap masih hidup. Dan satu nama paling dicari di Asia kini diyakini berada di sini, Dr. Rinaldi Akbar, otak perdagangan organ internasional, sekaligus pengkhianat kemanusiaan. Aku, Kompol Rahman, bersama tim kecil yang tersisa, menyusup lewat misi diplomatik kemanusiaan. Kami menyamar sebagai petugas logistik dari organisasi bantuan internasional. Misi kami, tangkap Rinaldi. Hidup. Jika perlu, bongkar siapapun yang melindunginya, termasuk dari negeri kami sendiri. Sebelum berangkat ke Yaman, Ibda Dimas di Jakarta mengirim temuan yang mengguncang. Sebuah dokumen kontrak antara PT Mahardika Raya Internasional, perusahaan rekrutmen tenaga kerja, dengan entitas bernama Ashifa Medical Relief, beralamat di kota Sanaa, Yaman. Nama Direktur PT Mahardika? Brigjen Purnawirawan Suganda Wibisono, mantan pejabat tinggi di kementerian. Lebih mengejutkan, pada dokumen internal itu terdapat tanda tangan yang identik dengan milik Dr. Rinaldi Akbar sebagai konsultan medis luar negeri. Artinya, sindikat ini bukan hanya kejahatan lintas negara, tapi ada perlindungan dari pejabat Indonesia sendiri. Kami mendapat info bahwa Rinaldi bersembunyi di kamp medis darurat di wilayah M. Arif, dikelola oleh organisasi Ashifa, dengan pengamanan ketat dari milisi lokal. Tapi jangan bayangkan kamp medis ini seperti rumah sakit, melainkan laboratorium manusia, tempat TKI disulap menjadi produk ekspor tubuh. Bersama Yusuf, aktivis HAM dari Sudan yang kini menyatu dalam tim kami menyamar sebagai pengantar logistik medis. Kami masuk melalui truk bantuan yang telah dimodifikasi untuk membawa kamera mikro dan peralatan pelacak. Saat truk berhenti di kamp, aku melihatnya. Rinaldi, jas putih, topeng medis, dan tatapan dingin seperti biasa. Ia berdiri di depan dua ranjang tempat seorang perempuan dan satu bocah laki-laki diikat. Ia memberi aba-aba ke asistennya untuk mulai persiapan. Aku gemetar, tapi tetap harus menunggu waktu yang tepat. Tepat pukul 2.12 dini hari, tim penyergap gabungan Indonesia, Interpol Unit Bayangan Yaman merangsek masuk. Kami menabrak pagar kamp dengan truk, melepaskan granat asap, dan menyerbu ruang utama. Suara tembakan pecah. 2 anggota milisi tewas. Tapi yang penting, Rinaldi tertangkap. Aku sendiri yang memborgolnya, mendorong tubuhnya ke tanah berdebu. Permainanmu selesai, bisikku. Tapi ia hanya tersenyum dan berkata pelan. Permainan ini lebih besar dari yang kamu kira, Rahman. Banyak yang lebih tinggi dariku yang duduk bersama kalian. Di saat bersamaan, di Jakarta, Ibda Dimas menyerahkan dokumen ke Komnas HAM dan Bareskrim. Isinya, aliran dana dari rekening PT Mahardika ke Yayasan Keluarga Pejabat Tinggi. Bukti pertemuan antara Rinaldi dan pejabat berinisial SW, diketahui sebagai Suganda Wibisono. Bukti bahwa beberapa TKI yang dinyatakan hilang, justru diberangkatkan oleh agen legal. Berita itu meledak. Indonesia gempar. Suganda Wibisono ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditangkap di rumah mewahnya di BSD saat hendak kabur ke Singapura. Dalam pemeriksaan awal, ia mengaku, "Saya cuma perantara. Mereka yang minta. Ada permintaan dari negara-negara kaya. Saya hanya jembatan." Setelah Rinaldi diekstradisi, kami berhasil menyelamatkan 12 TKI dari kamp di Yaman. Mereka kembali ke Indonesia dengan tubuh luka, tapi jiwa mereka lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu korban, Tari, 22 tahun, asal Kendari, berkata di hadapan media, "Kami bukan barang. Kami manusia. Kami ingin keadilan, bukan belas kasihan." Kata-katanya menjadi kutipan nasional. Kasus ini mengubah pandangan publik tentang pentingnya pengawasan perekrutan TKI dan transparansi kerjasama medis internasional. Dr. Rinaldi kini ditahan di sel isolasi Mabes Polri. Ia menolak berbicara, tapi tim forensik berhasil mengungkap data lebih dalam dari laptopnya. Di sana, tersimpan file bertajuk Daftar Hitam Tahap 2. Isinya, 58 nama TKI yang masih
terjadwal, dikirim. 9 nama pejabat aktif dan pensiunan yang terlibat. Rencana ekspansi ke Nigeria, Suriname, dan Papua Nugini. Aku menatap daftar itu dan berkata dalam hati, kami belum selesai. Ini bukan akhir. Ini baru awal dari pembersihan besar. Langit ibu kota mendung, tapi gedung Mabes Polri terang benderang oleh sorotan kamera media. Di ruang tahanan isolasi, Dr. Rinaldi Akbar duduk di balik kaca tebal. Tangan terborgol. Tatapannya tak lagi congkak, tapi tetap menantang. Ia diam, hanya berbicara ketika kami menyebut satu nama. Suganda Wibisono. Seketika, bibirnya menyeringai. Itu hanya pintu pertama. Masih banyak yang belum kalian buka. Kau pikir perdagangan organ bisa berjalan tanpa izin diplomatik? Kalimat itu menjadi awal dari fase paling rumit dalam misi kami, membersihkan kejahatan dari dalam negeri sendiri. Dari laptop Rinaldi dan penyadapan komunikasi satelit, kami mengamankan dokumen rahasia berjudul Daftar Hitam Tahap 2, Operasi Damar. Isinya, 9 pejabat aktif di kementerian dan lembaga negara, termasuk di Kemnaker, Imigrasi, dan 1 anggota DPR. 4 jenderal pensiunan yang menjadi komisaris perusahaan outsourcing tenaga kerja. Skema aliran dana ratusan miliar rupiah dari sindikat ke rekening pribadi di Swiss, Dubai, dan Singapura. Bukti keterlibatan oknum duta besar di Timur Tengah yang mempermudah legalisasi korban. Semua bukti ini telah diverifikasi oleh PPATK, KPK, dan Divisi Cyber Mabes Polri. Tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Indonesia bukan hanya jadi ladang korban, tapi juga tanah subur bagi para pengkhianat rakyatnya. Pada tanggal 17 Agustus, saat Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, publik dikejutkan oleh breaking news. Pemerintah menetapkan 6 pejabat dan 3 pensiunan jenderal sebagai tersangka kasus perdagangan manusia dan organ lintas negara. Demo pecah di mana-mana. Dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai desa-desa penghasil TKI di Nusa Tenggara Timur, rakyat marah. Para korban menuntut hukum mati para pengkhianat. Aku, Kompol Rahman, duduk di ruang penyidikan bersama Bribda Ayu dan Ibda Dimas, menyaksikan rekaman interogasi jenderal pensiunan bernama Letjen Purnawirawan Herman Suropati. Ia berbisik lirih. Kalian pikir negara bisa mengurus semua ini sendirian? Kami cuma isi kekosongan, demi uang dan kuasa. Investigasi lanjut mengungkap bahwa sebagian besar korban direkrut lewat jalur legal palsu, menggunakan koperasi tenaga kerja yang sah di atas kertas, tapi dalam praktiknya dikendalikan mafia. Modus mereka: 1. Rekrut di desa terpencil. 2. Gunakan surat rekomendasi desa yang sudah dibeli. 3. Loloskan imigrasi dengan cap dari oknum bandara. 4. Kirim ke negara konflik sebagai pekerja proyek. 5. Hilangkan jejak, potong komunikasi. Puluhan koperasi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi digerebek. Dalam salah satunya, ditemukan tumpukan paspor WNI yang belum sempat dikirim. Persidangan Dr. Rinaldi dan para pejabat dilangsungkan di Pengadilan Negeri Khusus Jakarta Selatan, disiarkan langsung ke publik. Rakyat menanti dengan napas tertahan. Di persidangan, fakta demi fakta menyeruak. Rinaldi pernah mendapat izin riset dari lembaga negara. Suganda menggunakan dana CSR perusahaan outsourcing untuk menyuap kepala desa. Beberapa korban yang mati di jalan, dibuang ke laut, atau dimakamkan tanpa nama di Kamboja dan Sudan. Salah satu kesaksian paling mengharukan datang dari Sri Mulyani, korban selamat. Saya dijanjikan jadi asisten rumah tangga di Qatar. Tapi yang saya dapat, ruang putih dingin, dan tubuh saya dijadikan stok. Ruang sidang hening. Hakim memukul palu. Dr. Rinaldi Akbar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hak dokter dicabut. Sel khusus. Tanpa remisi. Tapi sebelum dibawa keluar, Rinaldi sempat berkata, "Kalian hanya membunuh ekor. Kepala utamanya masih duduk di atas panggung." Meski sebagian besar jaringan telah tumbang, dan puluhan pejabat ditangkap, masih ada misteri yang tersisa. Kode rahasia, operasi langit hitam, di dokumen Rinaldi yang belum terungkap. Isinya diyakini sebagai rencana bangkitnya jaringan dengan sistem baru, lebih halus, lebih licin, dan tak terdeteksi. Aku tahu perjuangan kami belum selesai. Selama uang bisa membeli hukum, dan jabatan bisa membeli nyawa,
maka sindikat akan selalu ada. Indonesia berduka, tapi juga bangkit. Publik akhirnya tahu, tubuh anak-anak bangsa dijual seperti daging di pasar gelap, dan sebagian yang menjualnya adalah orang-orang yang dulu mereka pilih dan hormati. Dr. Rinaldi Akbar, si dokter bedah jenius yang menjelma iblis, kini meringkuk di sel isolasi. Tapi sebelum benar-benar bungkam, ia sempat memberikan sepotong kalimat yang membuat darahku kembali dingin. Kalian pikir aku pemimpin? Aku hanya pelaksana. Operasi Langit Hitam akan tetap berjalan, karena pemilik langit belum kalian sentuh. Itu bukan ancaman kosong. Beberapa jam setelah sidangnya usai, satu persatu saksi kunci mulai menghilang. Komputer forensik Mabes Polri diretas. 2 saksi terlindung tewas, kecelakaan, di jalan tol. Dan 1 penyidik internal, ditemukan tergantung di kamar hotelnya. Bersama Ibda Dimas dan Bribda Ayu, aku kembali ke titik awal, laptop Rinaldi. File yang terakhir kali kami buka, Operasi Langit Hitam, ternyata hanyalah pintu masuk. Setelah dibongkar menggunakan software militer, kami menemukan 3 folder utama. 1 arsitek, profil sosok dengan nama samaran Yusuf G. Saleh. 2 network, skema jalur pengiriman manusia, termasuk kolaborasi dengan Ngo Kemanusiaan. 3 storage, koordinat gudang pendingin organ di negara-negara netral, Georgia, Malta, dan Papua Nugini. Tapi satu yang paling mencengangkan, dokumen internal yang menyebut adanya markas pengendali di Indonesia, tepatnya di wilayah perbukitan dekat Magelang, Jawa Tengah, disamarkan sebagai pusat pelatihan spiritual dan pertanian organik. Kami menyusun Operasi Phoenix, gabungan Mabes Polri, Densus 88, dan Divubinter. Tujuan? Menyusup ke markas di Magelang yang disebut sebagai Pondok Pelatihan Nurul Kalb. Tapi pondok itu tidak biasa. Dari luar, seperti pesantren modern, ada bangunan kayu, ladang hidroponik, bahkan sekolah anak-anak. Tapi di bawah tanah, dengan akses yang hanya bisa dibuka lewat kode khusus, kami temukan lift rahasia menuju lorong-lorong dingin. Di sanalah kami melihatnya. Gudang pendingin dengan 24 kantong organ manusia, lengkap dengan barcode dan label negara tujuan. Data paspor palsu dan visa diplomatik atas nama relawan kemanusiaan. 1 ruang server, yang mengendalikan komunikasi satelit antara rumah jagal Sudan dan Dubai. Dan yang paling mengejutkan, 1 ruangan penuh foto, wajah-wajah pejabat, tentara, aktivis, bahkan jurnalis. Semuanya dipetakan dalam 2 warna. Hijau, pendukung. Merah, pengganggu, termasuk foto saya dan Ayu. Kami tak bisa langsung menyergap. Kami tahu, ini bukan kelompok kriminal biasa. Ini organisasi bayangan dengan kekuatan politik, militer, dan dana tak terbatas. Letnan Kolonel, Purnawirawan, Malik Jauhari, mantan intelijen TNI yang kini jadi konsultan keamanan swasta, kami curigai sebagai Yusuf G. Saleh, sosok yang disebut Rinaldi sebagai arsitek sebenarnya. Tim kami mengawasi pergerakan Malik selama 2 pekan. Ia kerap bertemu dengan tokoh penting dari kementerian dan lembaga keuangan. Ia juga tercatat melakukan perjalanan gelap ke Malta, Sudan, dan, mengejutkannya, Kepri, tempat transit TKI ilegal. Pada malam ke-17, kami menyergap villa pribadi miliknya. Ia tak melawan, hanya duduk sambil menatap kami datar. Kalian pikir, setelah saya jatuh, semuanya selesai? Aku menatapnya tajam. Setidaknya darah anak-anak itu bisa tenang malam ini. Saat berita penangkapan Malik Jauhari beredar, kebocoran internasional terjadi. Dokumen berjudul Dark Nation Protocol muncul di Darknet, berisi bukti bahwa beberapa negara donor secara diam-diam mendanai jaringan perdagangan organ demi mempercepat antrean transplantasi bagi warga kelas atas. Isinya membongkar kerjasama antara yayasan medis elit dengan sindikat seperti milik Rinaldi. Nama Indonesia muncul sebagai negara penyumbang korban terbanyak. Di tengah tekanan dunia, Indonesia terpaksa membentuk Pengadilan Kejahatan Kemanusiaan Nasional, bekerja sama dengan Mahkamah Internasional. Di sidang terbuka, Brigjen Purnawirawan, Suganda, Dr. Rinaldi, dan Malik Jauhari duduk di kursi pesakitan. Dunia menyaksikan. Rakyat Indonesia turun ke jalan. Di pelosok-pelosok desa, ribuan ibu yang kehilangan anak bersujud di tanah, menangis. Di layar TV, wajah-wajah korban mulai diputar kembali. Retno Wulan,
korban yang selamat dari Sudan, berdiri di podium sidang internasional dan berkata, "Mereka ambil tubuh kami, tapi mereka tak bisa ambil suara kami. Sekarang kami bicara, untuk semua yang tidak sempat pulang." Tangis membanjiri ruang sidang. Operasi Langit Hitam dibongkar. Tapi kejahatan seperti ini tak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk. Kini, Indonesia punya undang-undang baru, UU Perlindungan WNI di Luar Negeri, termasuk pelacakan biometrik dan pengawasan sistem perekrutan digital. Aku, Kompol Rahman, bukan lagi penyidik biasa, tapi kini dipercaya memimpin Satuan Khusus Investigasi Transnasional. Aku tahu, kerja kami belum selesai, karena meski malam sudah berlalu, langit yang gelap tak pernah benar-benar hilang. Ia menunggu lengah, untuk kembali menelan yang lemah. Langit Jakarta hari itu cerah. Tak ada sirine, tak ada bayangan helikopter atau kabar penyergapan. Tapi di dalam gedung putih megah bernama Mahkamah Kejahatan Internasional Asia Tenggara, suasana tak kalah mencekam. 3 pria duduk di balik kotak kaca kedap suara. Dr. Rinaldi Akbar, dokter jenius yang menjual nyawa demi karir. Brigjen, Purnawirawan, Suganda Wibisono, birokrat licik, pengkhianat negara. Letkol, Purnawirawan, Malik Jauhari, sang arsitek, bayangan dari balik layar. Hari itu, mereka divonis bersalah atas kejahatan kemanusiaan lintas negara, perdagangan manusia dan organ, pembunuhan berencana dan penyiksaan sistemik, pengkhianatan terhadap negara dan pelanggaran HAM berat. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi, dan harta kekayaan mereka disita untuk kompensasi korban dan keluarga. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan tanggal 17 Agustus bukan hanya hari kemerdekaan, tapi juga Hari Nasional Peringatan Korban Perdagangan Manusia. Undang-undang baru disahkan. UU Perlindungan WNI Luar Negeri, UU Pemberantasan Perdagangan Organ, UU Tanggung Jawab Negara atas Korban Tindak Perdagangan Orang. Program rehabilitasi fisik dan psikologis digalakan. Ratusan korban disekolahkan ulang, diberi pelatihan kerja, dan dilibatkan dalam kampanye anti perdagangan manusia. Sri Mulyani, salah satu korban yang kehilangan ginjal di Sudan, kini menjadi penyuluh nasional dan mendirikan Yayasan Satu Tubuh Indonesia, yang fokus pada edukasi dan pencegahan perdagangan organ. Dalam satu upacara kenegaraan di Bandara Soekarno-Hatta, 19 peti jenazah korban yang ditemukan di luar negeri akhirnya dipulangkan. Diberi penghormatan militer, dan disambut tangis ribuan keluarga. Presiden memeluk ibu dari Tari, korban asal Kendari, yang meninggal setelah operasinya gagal. Ia berkata lirih, "Kami terlambat, Bu. Tapi kami tidak akan tinggal diam lagi." Meski jaringan utama telah dihancurkan, timku di Satuan Khusus Investigasi Transnasional masih memburu sisa-sisa cabang sindikat yang berpindah ke Nigeria dan Suriname. Pada suatu malam, kami berhasil menangkap pria yang selama ini menjadi penanggung jawab jalur paspor palsu Asia Tenggara. Thomas Widiatama, mantan diplomat Indonesia yang tinggal di Cape Town. Tangkapannya menutup 97% jalur distribusi sindikat organ yang beroperasi selama lebih dari 11 tahun. Setahun lebih sejak semua ini dimulai, aku, Kompol Rahman, masih duduk di kursi tua ruang kecilku di Mabes. Berkas demi berkas kasus lain kini menumpuk. Tapi tak ada yang seperti ini. Aku dan Bribda Ayu, kini telah menjadi inspektur polisi pertama, kadang masih duduk bareng di atap gedung, memandang bintang, diam, mengingat wajah-wajah itu. "Kita selamat, Pak," kata Ayu suatu malam. Tapi mereka, yang di ruang pendingin, yang tak sempat pulang. Aku tak bisa jawab, karena memang benar, tidak semua luka bisa disembuhkan. Tapi aku tahu satu hal, kita bisa mencegah luka berikutnya. Kisah ini telah diangkat menjadi buku, dokumenter, dan menjadi rujukan kebijakan HAM dunia. Tapi yang paling penting, jadi cambuk kesadaran bahwa tak semua yang mengaku, membantu, benar-benar manusiawi. Kita hidup di zaman di mana tubuh bisa dibeli, dan nyawa bisa dihitung dalam dolar. Tapi selama masih ada yang memilih berdiri, seperti kami, seperti korban-korban yang bersuara, maka keadilan tak akan pernah benar-benar mati. Operasi Langit Hitam adalah lembaran kelam bangsa, tapi juga bukti bahwa dari reruntuhan, kita bisa berdiri kembali. Bagi para korban, namamu kami ukir, tubuhmu kami kenang,
suaramu kami lanjutkan. Dan bagi para pelaku, seberapa jauh pun kalian sembunyi, kami akan cari. Karena langit Indonesia kini bukan lagi langit gelap, tapi langit yang terang, penuh janji bahwa keadilan akan tetap hidup.